طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل درسنا مصطلح الحديث من كتاب تيسير مصطلح الحديث لفضيلة الدكتور محمود الطحان غفر الله له ولوالديه وللmuslimin ajma'in. Baik, sekarang kita masuk di halaman 74, lanjutan dari pembahasan taksimu al-khabaril maqbul bi'tibar ila qismain ma'mulin bihi atau ghairu ma'mulin bihi. Nah, di poin yang pertama kita sudah bahas bahwasanya ada satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu hadis yang disebut dengan nama ilmu mukhtalifil hadis. Ya, ilmu membahas tentang hadis-hadis yang zahirnya kontradiksi atau bertentangan. Baik. Ketika kita menemukan, salah satu fase yang harus kita tempuh ketika kita menemukan hadis-hadis yang zahirnya kontradiksi adalah kita berusaha untuk menentukan mana yang nasih dan mana yang mansukh. Nah, mana yang nasih dan mana yang mansukh. Artinya mana yang menghapus dan mana yang dihapus. Ya sudah kita ambil contoh kemarin hadis tentang hijamah, tentang berbekamnya Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu ketika Nabi SAW katakan bahwasanya abtara al-hajim, bahwasanya orang yang berbekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Nah, kemudian kita sandingkan dengan hadis yang kedua dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Dua hadis itu yang zahirnya ta'arud, kontradiksi, bisa kita jamak dengan menentukan mana yang nasih dan mana yang mansukh dilihat dari tahun riwayat hadis. Baik. Sekarang kita masuk ke pengertian dari nasakh itu. Jadi nasakh itu adalah sebuah bab atau sebuah ilmu yang merupakan salah satu dari cabang ulumul hadis. Jadi tidak hanya dalam ulumul Quran saja kita kenal istilah nasikh mansukh, tapi juga pada hadis ada. Baik. Secara bahasa apa yang dimaksud dengan nasakh? Nasakh itu punya dua makna. Yang pertama al-izalah, hilang. Wa minhu nasakhatis syamsu al-dhillah. Contoh kalimatnya, matahari itu menghapus atau menghilangkan al-dhillah, bayangan. Wa naql, nasakh itu juga bisa bermakna naql, memindahkan. Contohnya, untuk katakan nasaktu al-kitab, artinya saya memindahkan apa isi kitab itu ke tempat yang lain. Nah, makanya kitab asli itu namanya manuskrip, makhtutot namanya. Sahih Bukhari yang pertama ditulis dengan tangan Imam Bukhari namanya makhtutot, manuskrip bahasa kita. Kemudian muridnya Imam Bukhari menyalin Sahih Bukhari itu dengan cara nulis tangan, di copy paste. Dulu kan belum ada tuh teknologi untuk scan dan sebagainya, ditulis dengan pulpen di kertas yang lain begitu. Nah, itu juga disebut dengan nasakh. Nah, maka kitab hasil tulisan muridnya Imam Bukhari itu disebut dengan mansukh, disebut dengan nuskhoh. Itu disebut dengan nuskhoh. Nah, makanya mushaf ini katakan nuskhoh. Karena dia adalah hasil duplikasi dari mushaf yang pertama ditulis di zamannya Utsman gitu. Indonesia naskah di naskah. Baik. Jadi nasakh secara bahasa itu bisa menghilangkan, bisa juga artinya memindahkan. Makanya ada istilah copy paste. Copy paste itu dalam bahasa Arab juga disebut nasakh. Faka'anna an-nasikh qad azala al-mansukh wa naqalahu ila hukmin akhar. Itu secara lughah. Adapun secara istilah, raf'u syari'i hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhirin. Ketika asy-syari' itu Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW rafa, mengangkat suatu hukum. Yang mana hukum itu berasal dari dirinya sendiri. Mutaqaddiman, hukum itu datang duluan. Bihukmin minhu mutaakhiran, dengan hukum yang datang belakangan. Artinya yang baru menghapus yang lama. Ibaratnya ditimpa gitu atau diangkat kemudian dipindah. Baik. Kemudian di poin yang kedua di situ dikatakan ahammiyatuhu wa suhbatuhu asyharul mubarrizina fi.
Apa sih pentingnya ilmu an-nasikh wal mansukh dalam konteks hadis? Wa su'ubatuhu, dan dia ternyata adalah ilmu yang sangat sulit. Nah, wa asyharul mubarrizina fi, dan siapa para pionir, para punggawa yang paling terkenal dalam bidang ini. Baik. Ma'rifatu nasikhil hadis min mansukhihi ilmun muhimun sa'bun. Mengenal hadis yang menghapus dan yang dihapus itu merupakan sebuah ilmu yang penting dan sulit. Bahkan dikatakan dari rangkaian ulumul hadis ini yang paling sulitnya. Karena membutuhkan kecerdasan, membutuhkan kejelian, membutuhkan penelitian yang berkepanjangan. Bahkan sampai-sampai Imam Az-Zuhri mengatakan, a'yal fuqaha'a wa ajazahum an ya'rifu nasikhal hadis min mansukh. Ya. Ilmu yang paling penting bagi para fuqaha, tapi paling susah untuk mereka pahami dan kuasai adalah mengenali mana hadis yang nasikh dan mana yang mansukh. Gitu. Ini ilmu yang dakik sekali. Tidak semua orang yang bisa menguasai ilmu ini. Ya, bahkan di kalangan para ulama sendiri tidak semua mereka punya spesialisasi di bidang ini. Nah, siapa contohnya yang terkenal dengan kemampuannya dalam bidang ini? Wa asyharul mubarrizina fihi huwa al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang paling terkenal dalam masalah ini. Faqad kana lahu fihi al-yadut tula was-sabiqatul ula. Ini bahasa kinayah ya. Kiasan bahwasanya beliau itu punya tangan yang panjang dalam masalah ini. Artinya beliau adalah pembuka jalan. Beliau yang pertama kali. Sebagaimana pernah kita singgung di pertemuan kemarin, bahwasanya Imam Syafi'i adalah orang yang pertama kali menyusun kitab dalam bidang mukhtalifil hadis. Yang mana itu kan ilmu yang dekat dengan nasikh mansukh. Qala Imam Ahmad Ibnu Warah, Imam Ahmad pernah berkata kepada Ibnu Warah, yang mana Ibnu Warah ini baru datang dari Mesir. Imam Ahmad di Makkah, di Madinah. Katabta kutub Syafi'i, ditanya sama Imam Ahmad, apakah engkau sudah menulis buku-bukunya Imam Syafi'i? Udah ngambil ilmu dari dia enggak? Ya, si Ibnu Warah mengatakan lah. Qala farrotta, Imam Ahmad mengatakan, wah kamu sudah luput dari banyak sekali kebaikan, dari ilmu yang banyak. Imam Ahmad mengatakan, ma'alimnal mujmala minal mufassar wala nasikhal hadithi min mansukhihi hatta jalasna Syafi'i. Kami tidak mengetahui, kami maksudnya saya, kata Ahmad, saya nggak bisa membedakan mana yang mujmal, mana yang mufassar, mana mujmal, mana muqayyad, dari hadis ataupun ayat Al-Quran. Wala nasikh wala mansukh, saya juga nggak tahu bedanya mana yang nasikh, mana yang mansukh, hatta jalasna Syafi'i, sampai saya bermajelis di majelisnya Imam Syafi'i. Nah, artinya beliau itu kecerdasannya itu di luar nalar memang Imam Syafi'i itu. Karena coba untuk melihat berapa banyak ilmu-ilmu itu yang cabang ilmunya yang beliau adalah penemunya. Ya, penemu ilmu baru, bayangin, bukan melanjutkan. Usul fikih, beliau yang pertama kali membuka jalan untuk ke arah itu, gitu. Nah, bukan kalau ngikut orang yang sudah jalan duluan mungkin lebih mudah ya kan daripada buka jalan. Nah, sekarang ini misalkan bisa nggak antum temukan lebih mudah mana begitu, membuat suatu cabang ilmu baru atau menekuni ilmu yang sudah ada? Lebih mudah menekuni ilmu yang sudah ada, tinggal baca, tinggal pelajari. Kita cuma ngekor aja di belakangnya para ulama yang lebih dulu mendahului kita. Kalau Imam Syafi'i ini enggak, dia malah yang paling depan. Dia pertama kali ngerambah, bukan belantara, buka jalan deh. Kemudian para ulama yang lain ngikut di belakang beliau. Nah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Luar biasa sekali beliau. Baik. Kemudian yang ketiga, bima yu'rafu an-nasikh minal mansukh. Sekarang bagaimana kita mengetahui mana hadis yang menghapus dan mana yang dihapus? Yang paling penting ini. Yu'rafu nasikhul hadis min mansukhi bi ahadi hadil umur. Itu dengan salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama, bitasrihi Rasulillah. Dengan penjelasan terang-terangan dari Nabi. Contohnya hadis Buraidah di Sahih Muslim. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu. Kuntu kan mati. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang kunjungilah dia, ziarahilah dia.
fa innaha tudzakirul akhirah. Karena dia bisa tudzakiru al-akhirah, mengingatkan kalian tentang perkara akhirat. Nah, ya, berarti di sini ada nasih ada mansuh kan? Berarti hadis-hadis Nabi yang dulu yang melarang itu sudah dihapus dengan hadis-hadis yang memperbolehkan. Kenapa dulu Nabi larang? Karena iman para sahabat baru-baru masuk Islam itu masih belum kokoh, sehingga khawatir mereka memutuskan kuburan jatuh kepada kesyirikan. Sekarang para sahabat sudah kokoh keimanan secara umum, ya, maka diperbolehkanlah atau Nabi mengizinkan mereka untuk ziarah kubur, untuk mengingat kematian. Baik. Itu metode yang pertama untuk mengetahui mana yang nasih, mana yang mansuh. Ucapan Nabi langsung terang-terangan mengatakan ini nasih, ini mansuh. Baik. Kemudian metode yang kedua biqauli sahabiyin, dengan melihat kepada ucapan sahabat. Kaqauli Jabir bin Abdullah, misalkan ucapan Jabir bin Abdullah, kana akhiral amrain min Rasulillah SAW tarkul wudu mimma massatin nar. Salah satu dari dua perkara yang ditinggal yang berasal dari Nabi SAW yang terakhir kali diajarkan kepada kami adalah tidak berwudu dari makanan yang massatin nar, yang tersentuh api, yang dimasak, ya, makanan yang tersentuh api. Nah, karena di hadis sebelumnya Nabi mengatakan bahwa kalau kita memakan makanan yang tersentuh api itu kita harus berwudu. Nah, kemudian Jabir bilang, ya, sebelum Nabi wafat ada dua hal yang Nabi ajarkan. Salah satunya adalah nggak perlu wudu kalau konsumsi makanan yang terkena api. Nah, berarti di sini sudah jelaskan mana nasih, mana mansuh. Berarti sekarang nggak masalah gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, dan ini yang sangat susah ini, yaitu bima'rifati tarikh, dengan mengetahui tarikh dari hadis itu. Ya, tarikh kapan hadis itu dikeluarkan atau dijadikan. Contohnya hadis Syaddad ibni Aus marfu aftarul hajim wal mahjum, nah yang kita contohkan di tes kemarin. Hadis tentang hijamah, tentang berbekam. Hadis yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang berbekam dan orang yang dibekam, yang membekam dan yang dibekam, pasien dan tukang bekamnya sama-sama batal puasanya. Hadis ini mansuh dengan hadisnya Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Nabi SAW ihtajama wa muhrim. Ya, Nabi berbekam dalam kondisi sedang ihram. Wahtajama wa shaim, juga Nabi pernah berbekam dalam kondisi sedang berpuasa. Faqad jaa fi ba'di turuqi hadisi Syaddad anna dzalika kana zaman al-fath. Nah, disebutkan dalam beberapa jalur dari hadis yang pertama tadi disebutkan bahwasanya hadis haftarul hajim wal mahjum itu Nabi ucapkan ketika zaman al-fatah. Al-fatah disebutnya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Tambahkan keterangan di situ. Zaman al-fatah itu Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Wa anna ibn Abbasin sahibahu fi hajjatil wada. Dan Ibnu Abbas itu membersamai Nabi ketika haji wada di tahun 10. Nah, berarti yang baru menghapus yang lama, yang baru itu hadisnya Ibnu Abbas yang mengatakan tidak batal, dan yang lama yaitu hadisnya Syaddad pada tahun ke-8 yang mengatakan batal. Baik. Ya, kemudian metode yang ketiga bidalalati al-ijma'. Melihat kepada ijma'. Contohnya misalkan hadis man syaribal khamra fajriduhu fa in ada fi rabi'ah faqtuluhu. Barang siapa yang minum khamar maka cambuklah dia. 3 kali. Kalau minum lagi cambuk lagi, minum lagi cambuk lagi. Sampai kali yang keempat dia minum lagi, jangan dicambuk tapi bunuh dia. Hadis ini adalah hadis yang telah mansuh. Imam Nawawi mengatakan dalal ijma' ala naslihi. Ijma' bahwa mengatakan bahwasanya hadis ini telah mansuh, dan ijma' itu la yansah wala yunsah walakin yadullu ala nasikh. Ijma' itu antum harus pahami, dia tidak memansuhkan, tidak bisa dimansuhkan, tapi dia menunjukkan akan adanya yang memansuhkan. Jadi bukan zatnya dia yang memansuhkan gitu. Dan kalau antum katakan bahwasanya ijma' itu bisa memansuhkan, gawat itu. Bagaimana kalau kaum muslimin sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah? Berarti Al-Qur'an mansuh semuanya. Nggak bisa begitu. Jadi ijma' itu tidak bisa memansuhkan. Dia hanya menunjukkan di sini bahwasanya
ada perkara yang memansuhkan. Bukan dia hanya menunjukkan. Kan nggak mungkin para ulama itu berijma bahwasanya hadis yang tadi itu mansuh kalau nggak ada dalilnya kan. Pasti mereka punya dalil kan, punya bahas gitu, penelitian dulu yang berkepanjangan sampai kemudian mereka berijma gitu. Nggak mungkin tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, wah hadis yang ini mansuh, nggak bisa gitu. Pasti ada yang menyebabkannya menjadi ya, mansuh. Baik. Nah, itu dia ya 3 poin yang berkaitan dengan nasih dan mansuh. Poin yang terakhir yaitu asyharul musannafat fihi. Nah, asyharu al-musannafat fihi, karya-karya atau kitab-kitab yang disusun oleh para ulama dalam bidang an-nasikh wal mansukh ini. Yang paling terkenal itu yang terakhir nomor jim itu yaitu Tajridul Ahadits al-Mansukhah karangan Ibnu Jauzi. Ada kitab yang pertama Al-I'tibar fil Nasikh wal Mansukh fil Athar minal Athar karangannya Al-Hazimi. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi. Kemudian yang juga lumayan terkenal kitabnya Imam Ahmad An-Nasikh wal Mansukh. Ya, kitab ini merupakan ya, hasil belajar beliau dengan Imam Syafi'i. Ya, kitab An-Nasikh wal Mansukh. Baik, itu dia 3 kitab yang minimal untuk menghafalkan satu lah dari kitab-kitab itu yang berkaitan dengan tema ini. Kalau untuk perhatikan kan sebagaimana sering sekali singgung di setiap akhir bab itu pasti ada judul-judul kitab ya. Itu menunjukkan bahwasanya antum kalau habis menjelaskan sesuatu ya sandarkan ya, ucapan antum itu kepada kitab-kitab tadi. Misalkan antum membahas tentang mukhtalifil hadis di pembahasan sebelumnya di pertemuan kemarin. Nah, di situ ada 3 kitab yang dituliskan oleh penulis, maka rujuklah kepada kitab-kitab itu, sandarkan ucapan kepada kitab itu. Abdullah bin Mubarak mengatakan min barakatil ilmi. Dia tahu tanda keberkahan ilmu adalah isnadul qaul ila qaili. Menyandarkan ucapan kepada orang yang mengucapkannya. Kalau antum nggak tahu siapa yang mengucapkannya, di kitab apa dia mengucapkannya, gimana mau menyandarkan? Nah, maka penting menghafalkan nama-nama kitab dan judul-judul kitab dan nama para penyusunnya. Baik. Allah Ta'ala ala wa alam. Nah, dengan pembahasan ini berakhirlah pembahasan tentang al-khabaru al-maqbul. Ya, baru kemudian kita masuk al-khabaru al-mardud. Nah, jadi ya, sebagaimana pernah kita singgung di awal dulu, cara gampang mengingat pembagian hadis atau khabar adalah bahwasanya khabar itu ada 3. Sahih, hasan, dhaif. Ada juga mengatakan sahih dan dhaif saja, karena hasan bagian sahih. Nah, jadi sahih, hasan, dhaif. Sahih kita bagi 2, lidzatihi li ghairihi, hasan kita bagi 2, lidzatihi li ghairihi. Itu sudah selesai di al-khabarul maqbul. Ditambah 1 sama khabar ahad al-muhtab bil qara'id. Nah, jadinya 5 kan. Itu semua namanya al-khabarul maqbul. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan nanti ini hadis hasan lidzatihi, ini hasan li ghairihi, ya, ini hadis khabar ahad muhtab bil qara'id. Oh, ya udah, berarti dia maqbul. Nah, next kita akan bahas di pembahasan selanjutnya, poin selanjutnya, poin yang kedua itu al-khabaru al-mardud. Apa saja khabar-khabar yang tertolak. Ya, berarti dhaif maksudnya. Apa saja hadis-hadis dhaif, masuk kita ke macam-macam hadis dhaif yang banyak sekali macam-macamnya, apa itu mu'allaq dan sebagainya. Nah, jadi ada nanti hadis-hadis yang tertolak disebabkan sanadnya, disebabkan as-saqat, al-isqat atau disebabkan at-ta'an firrawi dan sebagainya, al-jarh wa ta'dil juga masuk kita situ nanti. Ya, ini pembahasan yang penting sekali ya karena umat sangat butuh kepada pembahasan-pembahasan seperti ini. Nah, wallahu taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana.